Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mas Alan, di channel siaran cerita mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Saingan Suamiku di Rumah Baru. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Hati-hati kenapa? Tanyaku bingung. Hati-hati, nanti Kevin minta jatah terus. Ah, Pak RT bisa saja. Lagian Safira lagi hamil, mana bisa saya minta jatah? Saut Mas Kevin. Wah, selamat ya Dek Safira. Sudah hamil berapa bulan? 4 bulan Pak, balasku. Kamu harus jaga baik-baik calon bayinya Kevin. Jangan terlalu sering ditinggal sendirian di rumah. Apalagi kalau malam-malam. Iya Pak RT, kemarin malam saya tinggal sebentar. Safira sudah ketakutan. Pak Rohim menoleh padaku. Ketakutan kenapa? Ada yang ketuk-ketuk pintu sama jendela Pak, balasku. Oh, itu sudah biasa. Namanya juga rumah yang lama kosong. Pasti sudah ada yang isi. Nanti juga gangguannya hilang dengan sendirinya. Bukan cuma itu Pak, Safira juga lihat ada wanita pakai kebaya kuning, ucap Mas Kevin. Wajah Pak Rohim tiba-tiba berubah, tampak begitu terkejut. Wanita pakai kebaya kuning. Ia sampai mengulangi ucapan Mas Kevin. Iya Pak, kamu sudah bertemu Mbak Asih? Tanya Pak Rohim. Sudah, tadi sebelum datang ke sini, balas Mas Kevin. Dia bilang apa? Dia tidak bilang apa-apa. Kamu cerita tentang wanita kebaya kuning ke Mbak Asih? Tidak Pak. Seharusnya kamu cerita ke dia. Memangnya kenapa Pak? Kok Bapak sepertinya panik begitu? Sebaiknya kita ke rumah Mbak Asih sekarang juga. Pak Rohim bangkit, lalu mengajak kami ke rumah Mbak Asih. Aku dan Mas Kevin sempat saling bertatapan. Bingung, ada apa dengan wanita berkebaya kuning itu? Hingga membuat Pak Rohim sangat panik. Dari kejauhan, terlihat Mbak Asih masih duduk di teras rumahnya. Sebelum kami sempat mengucapkan sesuatu, ia sudah bangkit terlebih dahulu. Mbok sudah menduga kalian akan datang ke sini, ucapnya seraya tersenyum. Jadi Mbok sudah tahu? Tanya Pak Rohim. Mbok Asih mengangguk seraya menatapku. Ternyata dia masih ada di sana. Dia siapa Mbok? Tanya Mas Kevin. Dahlia, wanita berkebaya kuning yang kamu lihat. Dahlia, bisa dibilang ia adalah wanita tercantik pada kala itu, ucap Mbok Asih. Kecantikan yang seharusnya membawa keberuntungan malah menjadi malapetaka. Ibunya lalu mulai bercerita. Paras yang cantik, kulit yang putih bersih serta tubuh yang ideal membuat Dahlia sangat terkenal di kampung. Banyak pria yang mengejarnya. Dari yang lajang sampai yang sudah beristri, mereka seperti berlomba-lomba untuk mendapatkan hatinya. Namun, tak ada satupun yang berhasil mendapatkannya. Dia terlalu ramah pada pria, ucap Mbok Asih. Akibatnya, muncul berita miring kalau Dahlia memang sengaja menggoda pria-pria itu untuk kepuasan. Bahkan, ada beberapa warga yang rumah tangganya hancur berantakan, sehingga warga mulai resah dengan kehadirannya. Mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Dahlia untuk mengusirnya. Ia yang selama ini merasa tidak bersalah menolak pergi dari kampung ini. Sampai Mbok Asih menghentikan ceritanya. Sampai apa Mbok? Tanya Mas Kevin yang sama penasaran denganku. Peristiwa memilukan itu pun terjadi, balas Mbok Asih. Setelah Dahlia menolak pergi dari kampung ini, ia mulai mendapatkan teror dan ancaman. Rumahnya sempat beberapa kali dirusak. Ia pun pernah dilempari batu saat berjalan keluar rumah. Namun, ia bersikeras untuk tetap tinggal di sini. Dan akhirnya, pada suatu malam, warga mendatangi rumah Dahlia. Mereka menjemputnya secara paksa, lalu diseret layaknya binatang. Orang tua Dahlia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa memohon agar anaknya dilepaskan.
Namun, mereka tak mendengarkannya, malah membawa Dahlia ke dalam hutan. Ucap Boasi. Beberapa hari berlalu, tak ada kabar tentang keberadaan Dahlia. Semua perangkat desa pun memilih bungkam saat ditanya oleh orang tuanya, hingga akhirnya tubuhnya ditemukan mengambang di rawa-rawa. Boasi menarik rawa-rawa itu. Sambungnya, aku dan Mas Kevin kompak menggelengkan kepala. Letaknya tak jauh dari rumah ini. Aku melirik Mas Kevin. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu. Perasaan saya tidak pernah melihat ada rawa-rawa di sekitar sini, tanyanya. Memang tidak ada, Kevin. Soalnya sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan rumah tempat kamu tinggal sekarang, balas Pak Kevin. Dek. Seketika itu, jantungku berdebar kencang. Aku kembali melirik Mas Kevin, tapi ia tampak begitu tenang. Apa Mbok tahu alasan dia meneror istri saya tadi malam? Tanyanya. Itu berhubungan dengan kematiannya, balas Mbok Asi. Kami baru saja pindah, tidak tahu apa-apa, apalagi dengan kematiannya, saut Mas Kevin. Memang kalian tidak ada hubungannya, namun dendamnya lah yang membuat dia menjadi sosok yang mengerikan. Mbok Asi kembali bercerita. Seminggu setelah penemuan jenazah Dahlia, suasana kampung ini berubah menjadi mencekam akibat teror dari sosok yang menyerupai Dahlia. Semua orang yang terlihat mendapat teror yang sangat menakutkan, sehingga beberapa dari mereka harus meregang nyawa, ucap Boasi. Warga sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah teror yang dilakukan Dahlia. Namun, semua usaha mereka gagal. Sehingga akhirnya banyak warga yang meninggalkan kampung ini. Hanya tersisa beberapa keluarga saja, termasuk keluarga Boasi. Jika semua yang terlibat sudah mendapatkan balasan, kenapa dia tetap berada di sini? Tanya Mas Kevin. Tujuannya sudah berubah. Dia mewujudkan apa yang dituduhkan oleh warga, menjadi penggoda pria dan tidak pernah melepaskan incarannya, balas Boasi. Ucapannya itu membuat aku semakin khawatir dengan Mas Kevin. Apalagi mimpi tadi malam mengisyaratkan kalau Dahlia sedang mengincar Mas Kevin. Lalu bagaimana cara warga menghentikan teror itu? Tanyaku. Kakek Boasi yang berhasil mengusirnya, saut Pak Rohim. Spontan tatapanku mengarah pada Boasi. Sayangnya, semua usaha yang kakek lakukan itu kini menjadi sia-sia, ucapnya. Sia-sia kenapa, Mbok? Tanyaku. Mbok sudah memperingatkan untuk tidak menjadikan rawa-rawa itu perkebunan sawit. Apalagi dibangun rumah, khawatirnya sosok Dahlia yang berhasil dikunci di sana bisa terlepas. Ternyata kekhawatiran Mbok pun terjadi, jelas Mbok Asi. Apa Kevin kenal dengan Pak Aldi? Tanya Pak Rohim. Pak Aldi mantan manajer perkebunan sini, Pak, balas Mas Kevin. Iya, dia yang pertama kali menempati rumah dinas itu 3 tahun lalu. Saya hanya tahu sedikit ceritanya saja, Pak. Katanya sudah meninggal karena sakit parah. Iya, itu semua ulah Dahlia. Tidak hanya Pak Aldi saja yang dibuat sakit. Anak dan istrinya pun begitu. Beruntung anak dan istrinya bisa selamat. Dia sudah sangat berubah dari terakhir kali Mbok melihatnya 70 tahun lalu, ucap Boasi. Auranya kini jauh lebih negatif dan berbahaya. Pakaiannya yang dulu berwarna putih telah berubah menjadi kuning kemerahan. Entah apa yang dia lakukan selama ini hingga menjelma menjadi sosok mengerikan seperti itu, imbuhnya. Kami di sini menyebutnya kuntilanak kuning, saut Pak Rohim. Kuntilanak kuning, ucapku. Ini kali pertama aku mendengar nama itu. Sejauh ini, aku kira kuntilanak itu hantu wanita berbaju putih. Dalam dunia kuntilanak, warna pakaian menandakan umur mereka.
Warna pakaian putih biasanya untuk kuntilanak baru dan berusia muda. Semakin bertambah umur, warna pakaian mereka pun berubah. Ada yang menjadi kuning, hijau, biru, merah, dan hitam. Setiap warna memiliki sifat yang berbeda. Yang jelas mereka semua sangat negatif dan berbahaya. Dapat mencelakai dan menggoda manusia dengan mudah. Jelas Mbok Asi. Apakah ada cara untuk mengusirnya? Tanya Mas Kevin. Sulit nak Kevin. Mbok pernah mencobanya, tapi tidak bisa. Dia terlalu kuat. Jika nak Kevin dan Safira ingin tetap tinggal di sana, sebaiknya mencari orang yang tepat untuk mengusirnya. Soalnya, selama dia masih ada di sana, bisa membahayakan nak Kevin dan Safira. Apalagi nak Safira sedang mengandung. Itu menjadi daya tarik bangsa kuntilanak. Baiklah Mbok, nanti saya usahakan mencari orang yang bisa mengusirnya, balas Mas Kevin. Sekarang saya pamit dulu, mau ke kantor. Mbok Asi bangkit. Jangan pergi dulu, tunggu di sini, ucapnya, lalu masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, ia keluar sambil membawa kantung plastik berwarna hitam. Bawa ini, pintanya sembari menyerahkan pada Mas Kevin. Ini apa Mbok? Tanya Mas Kevin bingung. Garam kasar, kamu harus menabur garam itu ke sekeliling rumah. Itu akan mencegah dia masuk ke dalam rumah. Makasih Mbok. Satu lagi. Mbok Asi mengeluarkan sesuatu dari kantung bajunya. Sebuah lonceng kecil berwarna kuning keemasan. Pasang lonceng ini di pintu kamar, perintahnya, sembari menyerahkan padaku. Untuk apa Mbok? Tanyaku heran. Jika dia ada di dalam rumah, maka lonceng itu akan berbunyi. Kalian harus tetap berada di kamar. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Baik Mbok, balasku sembari menatap lonceng di genggaman. Lonceng berbunyi, padahal aku sama sekali tidak mengerahkannya. Dia ada di sini, ucap Mbok Asi sembari mengedarkan pandangan. Mbok Asi menatap tajam ke arah jalan setapak di antara deretan pohon sawit. Jalan menuju tempat tinggalku. Apa dia ada di sana Mbok? Tanya Mas Kevin. Mbok Asi mengangguk. Sekarang dia sudah pergi. Kumasukkan lonceng itu ke dalam tas kecil yang kubawa, kemudian pamit bersama Pak Rohim. Jangan lupa tabur garam itu sebelum malam, ucap Mbok Asi sebelum kami meninggalkan rumahnya. Siap Mbok, balas Mas Kevin. Pak Rohim mengajakku dan Mas Kevin sarapan di warung di dekat rumahnya. Warung soto ayam yang sudah ramai pengunjung. Pak Kevin, panggil seorang pria sembari berlari ke arah kami. Siapa Mas? Tanya aku pelan. Pak Baim, mandor kebun. Umurnya lebih tua, tapi kenapa manggil Bapak? Umurnya memang lebih tua, tapi jabatan Mas kan lebih tinggi sayang. Mas sudah pernah bilang panggil nama saja, tapi katanya itu kurang sopan. Oh, begitu. Pak Kevin, mau sarapan juga? Tanya Pak Baim. Iya Pak. Ini istrinya ya Pak? Iya, panggil saja Bu Fira, balas Mas Kevin sambil tersenyum kecil. Spontan aku mendaratkan cubitan ke perutnya. Pagi Bu Fira, saya Baim, mandor di perkebunan ini. Pagi Pak Baim, balasku. Ini pengalaman pertama aku dipanggil ibu oleh orang yang lebih tua. Rasanya canggung sekali. Kevin, sini duduk, panggil Pak Rohim yang sudah mendapatkan tempat duduk. Dari tadi, aku hanya menyimak percakapan mereka bertiga saja, tak begitu paham dengan apa yang mereka obrolkan. Soalnya, berhubungan dengan perkebunan sawit. Habis ini mau kemana lagi Kevin? Tanya Pak Rohim selesai sarapan. Rencananya mau ke kantor Pak, soalnya Safira belum pernah ke sana, balas Mas Kevin. Jalan kaki, saut Pak Baim. Iya Pak. Sebaiknya saya antar saja Pak. Aduh, jadi merepotkan, balasku.
Tidak apa-apa Bu, lagian jarak dari sini ke kantor kan lumayan jauh, takutnya nanti ibu kecapean. Boleh deh Pak, sahut Mas Kevin. Ya sudah, saya ambil mobil sebentar. Pak Baim pergi ke rumahnya. Mas, aku menyenggol tubuh Mas Kevin. Sepertinya ia lupa tujuan datang ke sini. Mas Kevin menoleh lalu tersenyum. Iya, bentar lagi kita ke kantor. Bukan itu Mas. Apa? Pengajian, balasku pelan. Aduh, oh iya. Ada apa Kevin? Tanya Pak Rohim. Ini Pak, saya mau mengundang Bapak sama warga sini untuk acara pengajian di rumah. Kapan acaranya? Lusa Pak, semoga saja setelah pengajian kondisi rumahnya jadi lebih nyaman. Insya Allah saya akan datang, nanti saya juga beritahu warga di sini. Makasih ya Pak. Kami pun lanjut mengobrol sembari menunggu Pak Baim datang. Tak berselang lama terlihat sebuah mobil hitam sudah terparkir di depan warung. Yuk Pak, ucap Pak Baim sembari membuka kaca jendela. Pak, saya ke kantor dulu ya. Kami pun pamit sembari menyerahkan uang untuk membayar sarapan. Lalu bergegas masuk ke dalam mobil. Mas Kevin duduk di kursi depan, sementara aku di belakang. Mobil pun melaju menyusuri jalan desa. Mobilnya masih belum selesai diperbaiki Pak, tanya Pak Baim. Iya Pak, mobilnya masih di bengkel. Malumlah, namanya juga turun mesin, balas Mas Kevin. Makanya Pak, lain kali mobil begitu jangan sering dibawa ke lapangan. Tahu sendiri medan di lapangan kayak gimana. Terus motornya kemana? Ada di kantor. Loh, kok disimpan di kantor? Kemarin malam kehabisan bensin. Wah, keterlaluan. Masa di kantor tidak ada yang ngasih bensin Pak? Ada, cuma semalam saya memang ingin pulang jalan kaki saja. Jangan nekat begitu Pak. Tahu sendiri di daerah sini masih ada babi hutan. Belum lagi banyak kuntilanak berkeliaran. Nanti kalau salah satu kuntilanak ikut sampai ke rumah gimana? Oh iya sayang, Pak Baim ini pernah dikejar kuntilanak sampai ke rumahnya, ucap Mas Kevin. Wah, serem banget, sahutku. Ah, Pak Kevin ini, itu kan cerita lama, waktu tahun pertama saya jadi mandor. Gimana rasanya dikejar kuntilanak sampai rumah Pak? Tanya aku penasaran. Takut Bu, saya hampir kencing di celana. Kuntilanaknya pakai baju warna apa Pak? Tanya aku. Mas Kevin langsung menoleh padaku dan melotot. Putih Bu, sahut Pak Baim. Aku pikir Pak Baim diikuti oleh Dahlia seperti yang dialami Mas Kevin dalam mimpiku. Bunyi apa itu Pak? Tanya Pak Baim. Mas Kevin menatapku. Perlahan kuarahkan pandangan ke tas kecil yang diletakkan di kursi samping. Tuh, ada lagi, seru Pak Baim. Cepat-cepat kurai tas itu lalu mendekapnya dan berdoa, berharap suara lonceng itu tak lagi terdengar. Itu bunyi ponsel istri saya Pak, balas Mas Kevin. Oh, saya kira apaan, soalnya bikin merinding. Suara lonceng itu berhenti. Sesampainya di kantor, aku masih memikirkan tentang kejadian tadi. Lonceng yang berbunyi menandakan Dahlia ada di sekitar kami. Apa ia akan mengikuti kami sampai sini? Beruntung sekali selama berada di kantor lonceng itu tidak berbunyi. Sehingga aku bisa fokus berkeliling dan berkenalan dengan para pekerja di sana, terutama Pak Fatir. Ia adalah manajer kebun sekaligus atasan Mas Kevin. Ia juga yang meminta Mas Kevin tinggal di rumah dinas itu. Rumah dinas yang seharusnya menjadi jatahnya. Setelah lelah berkeliling, Mas Kevin mengajakku pulang dengan mengendarai motor. Sebelum menuju ke rumah, kami pergi ke warung sebentar untuk belanja bahan makanan. Sesampainya di rumah, aku langsung menggantungkan lonceng itu di pintu kamar. Mas, garamnya jangan lupa ditabur, ucapku. Iya sayang, Mas mau mandi sebentar. Mas Kevin mengambil pakaian dan handuk, lalu masuk ke kamar mandi. Sementara menunggu Mas Kevin selesai mandi, aku pergi ke dapur mempersiapkan makan siang. Selang 10 menit kemudian, ia terlihat keluar dari kamar mandi.
Masak apa sayang? Tanyanya. Sup ayam mas. Oh ya sayang, besok mau mas yang belanja sendiri atau kamu mau ikut? Aku ikut saja mas, takutnya nanti mas malah salah beli seperti biasa. Ledekku. Kamu sendiri kalau ngasih catatan kurang jelas, sahut Mas Kevin membela diri sembari sudah duduk di sofa. Semua bahan sudah kumasukkan dalam panci, hanya tinggal menunggu sup ayam itu matang. Aku menghampiri Mas Kevin dan duduk di sampingnya. Ia sedang fokus menatap televisi. Katanya mau manggil tukang untuk memperbaiki antena. Tanya aku. Tidak jadi sayang, kan siarannya sudah bagus. Jangan lupa tabur garamnya. Aku kembali mengingatkannya. Oh iya, sebentar. Tiba-tiba, lonceng itu berbunyi. Sontak pandangan kami langsung mengarah ke pintu kamar. Mas, ucapku pelan. Mungkin ada angin sayang, balasnya. Lagi-lagi, lonceng itu bergerak tak beraturan. Kriut. Pintu kamar mandi terbuka perlahan. Mas, aku memegang tangan Mas Kevin erat. Bruk. Pintu kamar mandi terbanting cukup kencang. Astagfirullah, ucapku. Mas Kevin bangkit. Kamu tunggu di sini saja. Baru berjalan beberapa langkah, lonceng itu tiba-tiba berhenti bergerak. Lagi-lagi pintu kamar mandi terbanting kencang. Di saat bersamaan, seperti ada angin yang menerpa wajahku. Tercium aroma melati yang menyengat. Sesaat kemudian, kaki ini terasa kesemutan. Serada ada sensasi dingin di belakang leher. Saya melihat suamimu tanpa busana. Bisik suara di telingaku. Spontan aku menoleh, tapi tak melihat siapapun. Mas, aku bangkit dan memeluk Mas Kevin. Ada apa? Tadi aku dengar ada yang berbisik. Siapa? Tidak tahu, tapi suaranya seperti wanita. Pasti Dahlia. Mas, sebaiknya cepat tabur garam itu, biar dia tidak bisa masuk ke dalam rumah. Jujur sayang, Mas tidak begitu percaya dengan hal-hal semacam itu. Aku juga Mas, tapi kamu lihat sendiri kan, lonceng itu berbunyi dengan sendirinya. Iya, kamu tunggu di sini. Mas Kevin berjalan ke ruang tamu, mengambil kantung kresek hitam yang kuletakkan dekat pintu. Bergegas aku pergi ke dapur mematikan kompor lalu pergi ke teras. Serak. Rumput di halaman bergerak. Sontak aku melihat ke arah sana. Ada sesuatu yang bergerak di dalam rerumputan. Mas, panggilku. Serak. Suara itu bergerak cepat ke arahku. Spontan aku melangkah mundur. Mas, aku berteriak. Iya, sahut Mas Kevin dari belakang rumah. Seekor tikus berukuran besar tiba-tiba keluar dari rerumputan, melompat ke arahku. Sontak aku berteriak dan berlari ke dalam rumah. Kututup pintu dengan kencang. Terdengar suara langkah kaki dari samping rumah. Ra, Vira, teriak Mas Kevin dari luar rumah. Mas, sahutku berdiri di balik pintu. Kenapa tadi teriak? Ada tikus di teras Mas, sahutku. Tidak ada sayang. Aku membuka pintu perlahan, lalu mengamati setiap sudut teras. Ya, tikus itu sudah tidak ada. Tadi ada tikus gede banget. Mas Kevin terkekeh. Mana ada tikus gede di kebun sawit sayang? Aku tidak bohong Mas, tikusnya sebesar kucing kecil. Biasanya tikus kebun itu kecil-kecil. Aneh kalau ada tikus ukuran besar. Mungkin itu tikus jadi-jadian. Ih, kamu ada-ada saja. Mas Kevin berjalan ke samping rumah. Mau kemana Mas? Tanya aku sembari mengikutinya. Tadi belum selesai tabur garamnya, kamu tunggu di dalam saja, sahutnya yang berjalan di depan. Aku ikut Mas. Aku berjalan cepat mengejarnya, lalu berjalan bersama ke belakang rumah. Loh, plastiknya kemana? Ucap Mas Kevin sembari mengedarkan pandangan. Tadi Mas taruh di mana? Tanya aku.
Tadi Mas taruh di sini kok, tapi kok sekarang hilang? Terlihat ada tebaran garam yang mengarah ke daerah pohon sawit. Mas Kevin pun menyadarinya. Ia berjalan mengikuti tebaran garam itu. Tebarannya terhenti tepat di salah satu pohon sawit. Mas Kevin berjalan mengintarinya. "Ada," teriaknya. Bergegas aku menghampirinya. Tapi kok hancur begini? Plastik hitam itu sudah terkoyak sangat parah, hingga garamnya berserakan di tanah. "Mungkin itu ulah tikus tadi, Mas," ucapku. "Mana ada tikus makan garam, sayang? Apa mungkin babi hutan? Apalagi itu, rasanya tidak mungkin, soalnya bentuk koyakannya seperti dicakar kucing berkali-kali." "Memang di sini ada kucing?" "Sepengetahuan Mas, tidak ada." "Jadi menurut Mas ini ulah siapa?" "Siapa lagi kalau bukan Dahlia? Dia pasti tidak suka dengan rencana ini." "Terus gimana, Mas? Garamnya sudah tumpah semua." "Gimana ya?" Ia terdiam sebentar lalu membuka baju. "Kenapa buka baju, Mas?" tanya aku. Terkejut sekaligus heran. "Ini buat wadah garamnya, sayang," balasnya. Oh, Mas Kevin mulai mengumpulkan garam yang berserakan di tanah. "Semoga saja cukup," ucapnya. "Diirit-irit, Mas, yang penting sekeliling rumah ditaburi garam." Iya. Ia bangkit, lalu melanjutkan menabur garam. Sementara itu, aku berjalan di belakangnya. "Jangan sampai kurang, Mas," ucapku. "Iya, semoga saja tidak kurang." Bagian belakang rumah sudah, sekarang tinggal bagian terakhir, samping kanan. "Duh, sepertinya tidak cukup," ucap Mas Kevin. Aku melihat sisa garam di bajunya. Iya, hanya tersisa sedikit. "Sedikit saja, Mas, yang penting sampai ujung." Kurang beberapa langkah sampai di ujung. Sudah tak ada garam yang tersisa. "Gimana ini, sayang?" tanya Mas Kevin. Mas, kibas-kibas saja bajunya, biar garam yang menempel berjatuhan," usulku. "Ide bagus." Mas Kevin mulai mengibaskan baju sembari berjalan sampai ke ujung. "Beres." Ia tersenyum lebar. "Yuk ke dalam, malu kalau sampai dilihat orang." "Siapa yang mau lihat, sayang? Kan tidak ada orang ataupun tetangga." "Iya, berarti malu dilihat sama yang bukan orang." Mas Kevin terkekeh. Lalu kami pun berjalan ke teras. "Loh, pintunya terbuka," ucapku. "Iya, perasaan tadi ditutup." Aku melangkah ke teras, terdengar suara orang dari dalam rumah. "Ada orang, Mas," bisikku sembari menghentikan langkah. Takut. Mas Kevin masuk ke dalam. "Pak Kevin, dari mana? Kok tidak pakai baju?" Terdengar suara mirip Pak Baim. Aku pun masuk ke dalam. Benar, ada Pak Baim dan dua orang lain. "Dari belakang, Pak," balas Mas Kevin canggung. Pak Baim melirikku. "Wah, ternyata sama Bu Vira," ucapnya lalu tersenyum lebar. Hal itu membuat suasana semakin canggung. "Tadi Mas Kevin mau mengajari saya cara naik ke pohon sawit, Pak," elakku, seraya tersenyum tipis. "Pak Kevin ada-ada saja, istrinya sedang hamil kok diajarin naik ke pohon sawit." "Buat jaga-jaga kalau ada babi hutan, Pak," sahut Mas Kevin. "Oh iya, waktu Bapak datang apa pintunya terbuka?" tanya aku. "Pintunya tertutup, Bu. Tapi tadi ada perempuan cantik yang berdiri di teras dan suruh kami masuk." "Perempuan cantik? Siapa?" tanyaku bingung. "Wah, saya tidak sempat kenalan, Bu. Yang jelas wajahnya cantik, rambutnya panjang. Terus dia pakai baju kebaya warna kuning," jelas Pak Baim. "Oh, Bali ya. Sekarang dia pergi kemana?" tanya Mas Kevin. "Tadi pergi ke arah perkampungan. Cuman saya heran, belum pernah lihat dia sebelumnya." "Dia memang warga baru, Pak. Kebetulan tadi diminta bantu bersih-bersih rumah sama Pak RT." "Wah, nanti saya tanyakan ke Pak RT."
Aku menatap Mas Kevin. Ia tersenyum seraya menarik tanganku agar berdiri di sampingnya. Itu pasti Dahlia, bisiknya. Aku mengangguk. Dalam hati ini berharap ia benar-benar pergi dan tidak akan kembali lagi. Mas Kevin memperkenalkanku dengan dua orang yang datang bersama Pak Baim, Tono dan Kemal. Keduanya adalah pekerja yang sengaja dipanggil untuk membersihkan halaman depan. Kok Mas tidak bilang-bilang? Protesku. Mas lupa. Saya ambilkan minuman dulu ya Pak. Saya tidak lama Bu, mau langsung balik ke kantor, sahut Pak Baim. Kita ngobrol sebentar Pak. Mas Kevin duduk di sofa. Pakai baju dulu Mas, ucapku, seraya berlalu ke dapur. Pak Baim sudah biasa melihat Mas begini, benar kan Pak? Balas Mas Kevin. Iya Bu, maklumlah kita kan biasa di lapangan, sahut Pak Baim. Bergegas aku mempersiapkan 3 gelas sirup dan menaruhnya di teras nampan. Tahu begitu, saya ajak kenalan tadi Pak. Samar terdengar suara Pak Baim saat ku kembali ke ruang tamu. Ternyata ia masih penasaran dengan Dahlia. Seandainya saja ia tahu kalau Dahlia adalah sosok kuntilanak kuning yang memiliki wujud mengerikan. Jangan Pak, dia galak, sahutku seraya berbelok ke ruang tamu. Segala-galaknya perempuan Bu, pasti bisa ditaklukkan, sahut Pak Baim. Ingat, istri di rumah Pak, timpal Mas Kevin. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.